Terus habis itu Madura United di Gubernur Kaltim. Halo, saya Nisa Sagara Putra. Sekarang bermain di Tira Persikabo. Buat teman-teman jangan lupa buat like, komen, dan subscribe channel YouTube-nya Towes Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Towes Ibrahim Channel. Oke teman-teman, hari ini kita melanjutkan part 2 bersama Mas Bijel Kalwa. Jadi yang kemarin sempat hilang Mas Kalwa ya. Error ya ini? Ya betul, teknis. Jadi ada permintaan lagi beberapa teman, beberapa komentar di video sebelumnya. Jadi part 2-nya mana yang sama Mas Kalwa. Jadi ini saya lagi jauh-jauh nyebrang kapal Mas ya. Iya. Buat ketemu Mas Bijel Kalwa untuk melanjutkan part kedua. Tadi dari Pamekasan ini langsung meluncur sini. Nyebrang kapal. Oke, Mas Kalwa, kita melanjutkan yang kemarin. Terkait itu Mas, mentor sampean Mas Joko Sugiharto itu seperti apa Mas? Ya, Mas Joko itu orangnya enak, terus dia peduli sama anak-anak muda pas zaman itu. Jadi kalau misal kita males latihan, dia tuh pasti tahu, oh, anak ini pasti males latihan. Jadi ayo ajak latihan dengan menu yang lain, misalnya pergi ke gym ataupun cuma jogging bola. Yang penting ada pergerakan lah, intinya aja sampai males gitu. Penting ada pergerakan, aja sampai males, jenuh gitu Mas. Iya. Soalnya kadang kan program latihan mungkin anak-anak ini kan capek jadi males. Kalau capek ya berarti harus banyak pakai bola gitu. Juggling, entah itu skipping itu. Sampai sekarang masih Mas ya, masih hubungan sama Mas Joko. Oh kalau ya? Mas Joko sampai sekarang masih. Masih kontak-kontakan. Jadi masih kontak. Mas Joko Masih Sugiharto. apa? Istilahnya Mas Intan lah, kita sebagai dia senior, saya junior dulunya, sekarang jadi teman baik. Ya alhamdulillah masih terjalin komunikasi dari sekarang. Bahkan anaknya lahiran pertama itu saya ke sana. Ke Ya, rumah Mas Joko. Sidoarjo Mas ya? Sidoarjo. Karena kebetulan pas ada acara Surabaya juga, mampir ke sana. Keren-keren ya, sedulurannya keren teman-teman. Oke, melanjutkan karir sampean Mas. Setelah dari untuk awal karir Mas ya, setelah dari Persibu lanjut ke Persenga ya kan Mas ya, Persenga Nganjuk itu awal-awal. Terus sama juga sempat dipanggil untuk PON Jawa Timur. Terus lanjut juga sempat kepanggil Persinga Ngawi. Oh iya Mas. Persinga Ngawi. Habis dari Nganjuk ke PON kan? Iya. Ke PON nggak lanjut ke Persinga Ngawi. Juga sama divisi 3 Mas juga. ya? Divisi 2 ya? Divisi 2. Divisi 2. Divisi Ngawi. 2 bentrok sama Persinga Nganjuk yang kita lolosin. Oh iya. Jadi saingan. Yang pas itu gak lolos, Persinga gak lolos ke divisi 1. Kita nggak ngelolosin ke divisi 1. Yang di Nganjuk itu kedua, ketiga kedua. Kalau di Persinganya enggak. Keren. Saya keluar dari sana baru itu naik ke divisi utama. Berarti perjalanannya Mas Kalwa ini mulai divisi terbawah. Iya, sudah berprestasi lah. Soalnya sudah membawa naik kasta ke divisi 2 pada saat itu. Persibu, Persenga Nganjuk, panggil PON Jatim, Persinga Ngawi. Setelah itu senior. Lanjut ke Persibu senior teman-teman. Nah, baru tekan kontrak senior tahun profesional pertama ya, itu Mas ya. Oke, setelah dari Persibu untuk senior itu Mas, lanjut ke Persikabu kan? Persikabu itu Mas ya yang kemarin itu ya. Persikabu. Yang kita Bogor. ada masalah dualisme terakhir kan? Oh, iya. 2013. Jadi kita main di AFC, sebagian nggak ada kontrak, nggak ada ini. Kita akhirnya siapa yang dapatin monggo. Betul. Gitu. Akhirnya alhamdulillah dapat rezeki di Persikabu Bogor. Persikabu Bogor yang sampan satu tim sama beberapa pemain senior Mas ya. Cristiano Lopez, Alejandro Tobar, Edward Valuta, Cucu Hidayat zaman itu. Itu mungkin jadi titik balik karir sampean Mas ya setelah dari Persikabu itu ya. Setelah dari Persikabo baru itu naik ke Liga 1
Liga Super, pas Liga itu ISL ISL, tuh, Mas, ISL di Persela Lamongan. Di Persela Lamongan. Nah, itu baru istilahnya meniti karir ke profesional yang ke liga teratas. Oh, baik teman-teman ya, setelah dari Persikabo itu apa namanya, Mas Kalwa juga satu tim sama gelandang yang pernah main di Persibo, yaitu Cucu Hidayat. Iya, Mas, ya? memang ke Persikabo dia yang ngajak. Dia yang ngajak. Cucu Hidayat yang mengajak Mas Kalwa untuk Persikabo. Baik teman-teman ya, ini kita sekalian ngomong ya, sekalian ngomong sama babysitter kita ini sekarang. Bapak sitter. putrinya Mas Bijel Calwa. Oke, setelah dari Persikabo Mas ya, setelah dari Persikabo itu kan Saman sempat Mas ya, sering cetak gol pada saat itu di momen-momen krusial. Nah, dari itu sudah pasti Mas ya banyak tawaran ya. Itu langsung ke Persela atau kemana Mas? Sebenarnya Persikabo kemarin tuh dipertahanin, cuma dia kan divisi utama. Jadi selama kesempatan di Liga Super pas itu kok ada, ya sudah deket rumah, ada kesempatan di Liga teratas, ya meskipun seleksi awalnya nggak masalah, yang penting kita coba aja dulu. Persela pertama seleksi di sana, jadi baru tekan kontrakmu hampir 1 bulanan selama latihan. Seleksi berjalan 1 bulan aja. Hampir 1 bulanan itu ya. Kalau ini ya mungkin ada pertanyaan juga, masuk gak, tapi mumpung Liga 1 terus saja. Semangatnya itu aja. Mumpung ada kan, kalau nggak ada kan pasti ke divisi utama lagi. Kapan lagi naik ke Liga 1, ke Liga Super pas itu. Seleksi berjalan itu sulit banget teman-teman. 1 bulan. Daripada seleksi kita lama, ada pemain baru, kalau bagus kita yang coret. Jadi benar-benar kita harus konsisten dengan kualitas kita. Belum teken kok. Betul ya? Oh, iya. Kita leha-leha, pemain datang baru. Wah, ya. Lebih besok fresh, pulang. ya. Lebih fresh, motivasi juga lebih. Sedangkan kita sudah 1 bulan ibaratnya sudah nunggu masuk enggak, dikontrak galau, iya. Jadi kalau memang benar-benar kita enggak benar-benar jaga mood, motivasi, ya lebih susah teman-teman. Susah. Lebih susah. Oke, di Persela itu kan sempat Sampan moncer Mas ya. Sampan bener-bener moncer itu banyak media cetak, media online yang menyoroti performa Sampan, terutama beberapa sebelum Sampan kan ada pendahulu di Persibo yang sukses di Persela Lamongan, ada Mas Samsul Arif ya kan. Sudah pasti jadi perbandingan. Iya, sudah pasti jadi perbandingan dan mungkin bisa jadi beban Mas ya. Nama besar, siapa sih yang nggak kenal Samsul Arif ya kan? Pada akhirnya Saman sempat diremehkan dan alhamdulillah Mas ya pada saat itu bisa menunjukkan ya mencetak hat-trick itu teman-teman lawan Persebaya kalau nggak salah teman. Bener ya? Bener. Pas Persebaya pemain-pemain top semua itu ya, timnas semua, mulai kiper Ferry Rotin Sulu, cadangannya itu Hendro Kartiko. Bek kanan Hasim Kipu, Ricardo Salampesi, Oka John, bek kiri Manahati. Itu sudah jadi WNI Mas ya? Oke John itu. Oka John itu. Belum kelihatan. Belum ya? Belum kelihatan, masih asing tuh. Oh, iya. Manahati gelandang, Deddy Kusnandar. Top kelas, semua. Kelas, ya. Greg, Pak Coke Monye. Top semua. Mimpi dapat cetak gol itu. 3 teman-teman. 3 apalagi hat-trick, guys. Mulai dari itu Mas ya? Mulai dari itu PD. Nah, istilahnya kita main bola PD. Lawan bintang aja bisa, kenapa lawan yang di bawah mereka nggak bisa? Bukannya mereka ngeremehkan pemain lain, cuma mereka statusnya pas itu kan timnas semua. Iya, benar-benar. Pelatih Coach RD. Kepercayaan pelatih mulai itu Mas ya? Mulai itu alhamdulillah tiap pertandingan starting 11, starting line up. Kalau nggak inti ya main cadangan. Yang penting starting line up aja. Benar. 18 pemain masuk itu alhamdulillah. Masalahnya dulu itu saingan memang harus sama asing. Iya, kalau striker memang seperti itu Mas asing. Ya. Memang posisi striker itu patokannya itu asing striker ya kan.
gol juga ya kan. cetak gol, performa. Nah, kalau kita itu pemain lokal, minim menit bermain kalau kita nggak berusaha untuk memanfaatkan, ya selesai. Maksimal kita di latihan aja. Iya, Mas, ya. Maksimal tunjukkan kita di latihan. Pasti pelatih nggak ngelakuin ini kok. Apa? Nutup mata. Kalau memang kita bagus, ya pasti bagus, pasti main. Berarti pada saat di latihan itu memang benar-benar harus dimaksimalkan, Mas ya. Oke teman-teman, setelah dari Persela itu berapa musim Mas sama? 2,5. 2,5 musim ya. 2,5 ISL, musim. Mas, ya? Masalahnya pas 2016 kan kita dibekukan. Oh iya. Masalah iya. PSSI yang disanksi sama FIFA. Oh. Dibekukan itu baru liga berhenti. Cuma 2 bulan. Pas itu mau perpanjangan, udah ini terus ada tawaran ikut itu turnamen Torabika TSC kah pas itu? TSC ya. TSC. Oh iya 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 iya. Keren teman-teman ya. Nah, akhirnya bisa menjawab sebuah tantangan, apalagi dengan embel-embel Bojonegoro yang sebelumnya yaitu ada Samsul Arif Munif. Jadi Mas Kalwa ini memang bisa jadi barometer, salah satu barometer untuk pemain-pemain muda di Bojonegoro pada saat itu. Oke, setelah dari Persela Mas, 2,5 musim Mas, lanjut kemana? 2,5 musim, terus habis itu Madura United di Gubernur Kaltim.